Tidur di lantai bukan sekadar pilihan tidur tanpa kasur. Bagi banyak orang, ini adalah suatu ritual, cara hidup, bahkan filosofi. Bayangkan diri Anda terlentang di atas permukaan dingin, sedikit bergeser, dan merasakan tekstur lantai, entah itu ubin yang halus, kayu yang hangat, atau bahkan karpet tipis yang lembut. Sensasi ini bukan dibuat-buat. Lantai membungkus Anda, membelah ruang antara tubuh dan dunia, mempertemukan realitas dan mimpi dalam keheningan. Bagi mereka yang merasakan keajaiban sederhana ini, tidur di lantai adalah pengingat akan kesederhanaan, kedekatan dengan alam, dan kehadiran sejati dalam diri. Ini adalah latihan mindfulness, bernapas lebih dalam, mendengar detak jantung, merasakan pernapasan naik turun, dan sadar bahwa tubuh ini nyata, tidak dikayu oleh kasur empuk dan bantal tebal yang menahan setiap lekuk. 1. Mengasah ketangguhan fisik. Beralih dari kasur empuk ke lantai keras adalah lompatan drastis. Di malam pertama, tubuh bisa menjerit, otot punggung terasa pegal, pinggul mungkin nyeri, dan leher meronta butuh dukungan. Namun setelah beberapa malam, tubuh mulai beradaptasi, otot inti menguat, postur membaik secara alami, dan tulang lurus, seolah kembali ke bentuk alami manusia purba yang tidur di dataran. Nada tantangan ini menjadikan tidur di lantai sebagai latihan fisik. Setiap malam adalah peluang menantang diri sendiri. Sampai kapan aku bertahan? Setelah menaklukkannya, bangun terasa sebagai prestasi tersendiri, rasa pencapaian sederhana yang sulit diraih dari kasur mewah. 2. Tenangkan gelombang pikiran. Lantai tak memberi pelarian. Tanpa kekumuhan kasur, tak ada ruang untuk tenggelam dalam kenyamanan penuh yang sering membuat otak meradang dengan mimpi panjang. Sebaliknya, lantai membelai pikiran untuk tetap terkini. Mungkin hanya tergelinding sebentar ke alam mimpi, tapi segera kembali ke kesadaran penuh. Ini mengasah kedewasaan pikiran, menghadapi rasa tidak nyaman, mengenali sensasi, dan membangun disiplin mental. Banyak penggemar lantai mengatakan tidur di bawah ini mengembalikan kontak dengan diri. Dalam kerapuhan fisik, pikiran justru menjadi kuat dan lapang. 3. Sensasi hidup penuh. Kesunyian lantai membuat indera tajam. Suara langkah kaki di luar terdengar anggun, getaran kecil dari situasi sekitar merambat deras di tulang, dan udara di ruangan terasa bersih, bersentuhan langsung di kulit tanpa filter empuk kasur. Semua ini memaksa kita hadir merasakan tubuh, mendengarnya, dan menyadari bahwa kita sedang berjalan di antara kenyataan, bukan tersembunyi dalam lapisan busa. 4. Kehadiran dan panjang nafas. Bernapas dalam, dan Anda merasakan lantai sebagai titik tumpu. Udara berdentum dalam tubuh, dan tiap hembusan teraduk dengan keheningan lantai. Tidur di sini mengajarkan satu hal sederhana. Tubuh kita butuh kembali ke bumi. Lantai mewajibkan kita hadir. Hadir secara utuh. Hadir dalam kesederhanaan dan kerendahan. 5. Refleksi dalam diam. Tidur di lantai adalah meditasi tanpa aksara. Dalam hening, setiap pikiran melintas seperti pesawat di langit senja. Cukup diam, cukup terang tanpa harus ditangkap. Sudut mata pikiran diperdengarkan pada badan, lalu pada detak jantung, sel-sel, pikiran itu, dan akhirnya pada semesta kecil yang tertidur di bawah. Bagi beberapa orang, malam di lantai membuka aliran refleksi tak terduga. Apa arti rumah? Apa rasa nyaman sejati? Apa esensi tidur? Tanpa kasur empuk, bodi dan pikiran disentil. Apakah kita terlalu manja? Apakah kita terlalu lenyap dalam kenyamanan dan melupakan kehadiran sejati? Setelah sebulan tidur di lantai, banyak orang melaporkan tulangan perubahan postur, punggung lebih panjang, tulang belakang lurus alami. Sirkulasi meningkat, karena tubuh menyesuaikan diri tanpa sistem peredam keras, otot pendukung aktif bekerja sepanjang malam. Keseimbangan emosi, rasa lega atas kemiskinan sensorik, tanpa kasur empuk dan bau bantal yang menenangkan semakin menguatkan stabilitas mental. Tidur lebih nyenyak. Anehnya, meskipun permukaan kasar, tidur terasa lebih benar-benar tidur, bukan melayang di antara tidur dan mimpi panjang. Dalam berbagai budaya, Jepang dengan futon tipis di lantai tatami, beberapa suku di negara-negara tropis, atau komunitas minimalis global, tidur di lantai adalah tradisi berakar.
Tapi yang membuat ini berbeda adalah konsistensi dalam memilih lantai di tengah era kasur empuk super hype. Mereka bukan orang eksentrik atau ekstremis. Mereka sekedar bagaimanapun ingin kembali ke pengalaman incaran manusia yang pernah tidur di atas pasir, rumput, atau kayu keras. Salah satu pengalaman yang dirasakan oleh seseorang ketika biasa tidur di lantai, awalnya bikin kaget, tapi lama-lama perasaan pulang ke rumah, kata Ani, mantan penggemar kasur super tebal. Setiap malam rasanya seperti ritual return to zero, ujar Budi, yang bangun merasa utuh dan bersih. Tentu tak semua bisa hidup eksklusif di lantai. Banyak yang mencoba, lalu kembali ke kasur karena nyeri pinggul, sendi lutut, atau sekadar masalah nyaman. Inilah inti cerita yang membedakan. Hanya orang yang suka tidur di lantai berarti bukan semua orang. Hanya mereka yang mau bertarung dengan diri setiap malam, yang bersedia merasakan dinginnya permukaan keras, dan bersedia belajar dari tubuhnya sendiri. Dan bagi mereka, lantai jadi guru, mengajak mereka untai persoalan hidup lewat sensasi tubuh. Namun lantai juga refleksi pilihan. Apakah Anda pilih kenyamanan maksimal, atau keautentikan sensual tubuh? Itu antara diri dan lantai. Lebih dari sekadar tidur, lantai adalah manifesto hidup minimalis. Saat mandi, makan, bekerja, kita mungkin sibuk mendekorasi dan memperindah ruangan. Tapi malam, kita datang ke lantai, baik dengan matras tipis, atau sekadar tikar. Obat sakit rumahan terbaik pun sering tersimpan di sini. Keheningan, kontak fisik langsung, gravitasi tubuh. Tidur di lantai adalah bentuk penolakan hal-hal berlebihan. Kasur memori, busa gel, tegangan spring, semuanya buatan. Lantai mengajarkan keaslian. Dan keaslian itu bikin tidur malam jadi sebuah rendezvous dengan diri sendiri, dengan segala kepedihan, kepuasan, bahkan keheningan yang menyembuhkan. Orang yang bisa mengatakan lantai adalah rumah kedua bagi tidurku bukan orang biasa. Mereka adalah orang yang tahu apa artinya pulang ketika dunia makin rumit, tahu meresapi bedil tubuh yang haus bumi, tahu menghargai tubuhnya yang telah bekerja keras dan butuh genggaman bumi yang nyata. Dan mereka bersyukur, dalam ketidaknyamanan itu, justru ada kenikmatan yang manis, kenikmatan hadir, hidup, dan tertidur dengan sadar. Tidur di lantai adalah pilihan yang membalik sudut pandang pada kenyamanan. Ia merelasi ulang tubuh dan pikiran melalui kekerasan permukaan, untuk menumbuhkan ketangguhan dan mindfulness. Hanya orang yang suka, yang punya keberanian, yang mencoba konsisten, yang bisa benar-benar merasakan, itulah rasanya pulang. Kisah ini bukan hanya tentang tidur. Ia tentang kesederhanaan, kehadiran, dan hubungan sejati antara manusia dan bumi, yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang rela menelusuri lembah lantai di bawah dirinya.